Sebelum lanjut nontonnya, Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. jangan lupa juga nyalain loncengnya. Selamat menonton! Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Kok poinnya kayak gue? Poinnya kayak bingung. Katanya saya di dunia yang beda hari ini ya. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Yeay, puji Tuhan. Balik lagi sama kita di DNTY Podcast. Oke, shalom semuanya jemaat DNTY, balik lagi sama gua Monik dan Mega di sini. tidak lupa kita selalu ditemenin sama pendeta-pendeta kita. Yes, bener banget. Kita announce lagi kali ya buat biar lebih tahu gitu. Tapi kayaknya masih banyak jemaat DNTY itu yang belum tahu kalau DNTY itu apa sebenarnya. pasti ada kepanjangannya. Pasti ada kepanjangannya. Apa tuh? Dalam nama. Tuhan Yesus. Nah, biasanya DNTY itu dipakai sama anak-anak muda zaman 2015-an. Jadi dulu kalau misalkan kita mau berdoa atau kita mau beriman sesuatu tuh kayak DNTY, semoga Tuhan berkenan. Ya, kayak dalam nama gitu. Tuhan Yesus, semoga Tuhan berkenan. Betul. Bukan Jadi, GBU ya? God bless God you. bless you. Itu kayak biasanya di penutup. Ini lama-lama main singkatan-singkatan. PBH itu bihana. Bihana. Lama-lama singkatan-singkatan. Oh, Nah, iya. Oke. GWS gitu ya? GWS. Oh, Bro yang lagi sakit mungkin. Oh, iya, GWS. Lagi kurang enak badan ya kan? Karena kelelahan. Kalau Mega lagi sakit? Enggak, lagi Enggak, sehat, puji Tuhan. sempurna, puji Tuhan. Sama Kak Henry juga sehat kok. Sehat. Sehat, puji Tuhan. Kalau aku sehat, cuman dompet tidak sehat. Ya kan? Makanya segeralah masuk. Ya kan? Masuk, Sabana. Masuk Sabana, ya kan? Subscribe. Iya, subscribe, ya kan, makeover, ya kan. Kita Makeover, pakai ya loh kan. produknya. Makanya kalau di sini ada mentereng, ya kita pakai produk makeover. Yes, makasih makeover. Pancing terus. Mancing terus. Nah, kali ini kita bakal bahas apa nih, Mi? Kali ini kita bakal bahas yang sebenarnya ini Moni paling suka sih. Ah, apa Suka tuh? melakukan ini. Suka melakukan. Ya tentang yang pokoknya sehari-hari yang sering kita lakukan lah. Ah. Sering kita lakukan. Padahal baru kita lakukan tadi. Tentang ini yang pertama itu Tato. tato, bener. Tato. Tato Yosan, tahu Yosan Tato. nggak? Tahu Yosan nggak, Bang? Permen karet. Nggak tahu. Oh, bosan Zaman- permen. Iya, permen permen. karet. Yang ditempel di Iya. sini. Kalau di permen Iya. karet dapet tatonya, justru Oh, Kayaknya ditempel. masih ada sampai tahu. sekarang? Masih, Oh. tato Yosan. Dulu Sekarang dulu udah gopek. dulu waktu kecil mainan cuma itu doang. Iya, tato Yosan. Makanya mikir kok masih ada sampai sekarang gitu. Masih ada kok, zaman kita masih ada. Iya. Wah, nanti dicari saya. Nah, biasanya kalau anak-anak dulu beli apa gitu kan, terus suka ditempelin, Tempel. tapi nanti kalau udah mandi sore udah hilang. Iya, tapi Ya, temporary makan doang. Gope 3 ya kan. Kayaknya belum mandi juga udah hilang deh. Iya. Ya kan, Kena daki, kena airnya udah hilang. Daki, keringat. Bener. Oke. Kenapa dengan tato, Mega? Ini karena ini cerita sedikit boleh ya. Karena kemarin sempet ada interview tentang perihal tato gitu. Jadi kayak boleh nggak sih sebenarnya orang Kristen tuh punya tato gitu? Karena kan ya karena aku ngeliat pendeta ada nih tato, ada lah pokoknya. Terus kayak ada rencana pengen tato juga, cuman masih takut juga. Ini tato permanen yang Tato nyakitin permanen, kulit iya kan? yang dia yang pakai jarum gitu loh. Iya. Bukan yang tato Bali kan? Bukan. Nah itu pertanyaan sih, kok boleh gak sih kayak orang Kristen tuh pakai tato, terus tanggapan menurut narasumber kita ini, Iya. boleh gak sih kita pakai tato, apalagi cewek gitu kan? Boleh gak sih kok kira-kira? Gimana Bang Roy? Oh boleh, boleh Oke. boleh. Nih ahli teologi ya dulu. Teologi dulu. Pertanyaannya perlu nggak sih? Seberapa penting nggak sih? Ini naik aku. Iya, kira-kira kalau kita mau pasang tato, misalnya kalau saya mau pasang tato, dulu juga ada keinginan pasang tato gitu. Misalnya kan gambar Raja Wali. Profetik banget. Kan di Alkitab itu kan banyak tanda-tanda ataupun simbol-simbol Iya, profetik. benar. Bikin singa, bintang Daud gitu kan, penuh gitu kan. Ya dikibar aja. Tapi seberapa penting sih? Gitu kan. Pertanyaan begitu. Begitu saya tanya ke pemimpin saya bilang seberapa penting? Penting banget. Oke, Sebenarnya Berguna. Gunanya seperti apa? buat nyenengin diri sendiri sih. lebih ke Nah, jadi itu lebih kembali kepada diri sendiri. Memang
tato itu kan sudah mengalami perkembangan ya. Iya. Pada zaman saya SMP sampai SMA, kalau ada orang pakai tato, itu berarti bekas keluar dari penjara. Oh, maksudnya itu ciri khasnya. Ciri khas orang yang Oh. sudah keluar dari penjara itu bertato. Oh gitu. Terus premanisme, jadi kalau zaman dulu, zaman saya SMA gini, misalnya polisi atau tentara membasmi preman, itu setiap orang bertato itu pasti Mati. dikumpulin, pokoknya ditangkap pertama bertato, ditangkap Zaman dulu dulu gitu. baru. Serem banget. Nggak Nah. jadi pakai tato nih. Zaman dulu. Zaman dulu. Zaman dulu. Jadi tato ini kan setiap negara beda. Kalau Iya. kayak di Jepang kan juga beda tradisinya. Nah, saya pernah tinggal di masyarakat yang bertato semua. Di Mentawai, itu tato tertua di dunia katanya. Jadi banyak dulu tahun 99 sampai 2000 ya sampai 2000 ya. Saya ada di Kepulauan Mentawai. Itu ketemu orang, mereka belum tentu pakai baju tapi pakai tato sudah pasti. Wow. Karena tato itu identitas. Jadi kalau sesama mereka lihat tatonya tahu, oh ini Oh, orang ini gitu. orang suku ini misalnya sudah beristri, ini sudah punya anak, jadi identitasnya tergambar dari tato. Lihat sudah tahu gitu, sudah kayak kartu nama. Jadi bisa dibilang tato itu budaya mereka udah gitu budaya. ya. Sebagai Bahkan orang identitas. kalau nggak mau wajib dan tatonya itu sangat tradisional. Pakai jarum. Jarum taruh di kayu terus dipukul-pukul begini. Waduh, Tatonya. lebih ngeri. Lebih sakit sih. Nah, jadi kalau buat mereka bukan lagi perlu, itu sebuah keharusan dan udah jadi identitas. Gitu. Kalau mereka levelnya lebih tinggi pasti bangga dikasih tato itu. Jadi dia pergi ke daerah manapun, wih, Iya. ini si kere kalau di sana, ini istrinya dukun, keluarganya dukun, pasti dihormati. Kalau giliran rakyat jelata kan kalau bisa kan disamarkan ke rakyat jelatanya kan. Ada tatonya kan sekarang tuh. Oh, sekarang saya ada tato. Iya ya. Tapi aspal. Ini Aspal. sudah lama tidak Mencium begitu, aspal. sekali begitu ya tidak lama begini jadinya. Tatonya beda itu. Nah, cuman kan sekarang dia tato itu udah lebih ke arah seni kan, Sekarang ke arah udah. art. Dan begitu saya cari tahu, saya ada temen di Bali tatonya di punggung. Saya tanya, bro berapa? Bikin tato di punggung ini. Dia bilang, saya bikin ini aja 5 juta. Iya, emang mahal, memang. Memang. Terus dia bilang, tadinya saya mau bikin di siapa gitu, antrinya setahun Iya, atau 2 tahun. bener. Set. Ya, bener, Bang. Jadi bayar sekarang DP nih, nanti tahun depan. Iya, Ini kalau kita masih hidup, udah bayar tato nggak hidup lagi kan. Udah angus saya tuh deh. Iya. Nah kalau ke saya ke lebih arah seberapa penting, seberapa perlu, Seberapa manfaat gitu ya. seberapa manfaatnya itu di tato kita gitu. Nah karena itu bukan seperti lipstick yang kalau salah ataupun kita pergi ke tempat lain Bisa tinggal kita dihapus, hapus, bisa nggak bisa. Itu kan tetap akan nempel di badan kita gitu kan. Nah dan tidak semua masyarakat Indonesia juga punya pandangan yang sama terhadap Iya, tato. iya benar. Kalau kita mungkin di kalangan atas, ya iya, Atas tapi mana? di atas kalangan di awan-awan. Tapi kan Injil itu membawa kita menjangkau segala suku, kaum dan bahasa. Iya. Jadi kalau kita sebagai pemberita Injil ataupun sebagai pembawa Injil, maka kalau menurut saya nggak terlalu penting lah. Enggak terlalu. Karena itu tadi pandangan orang. Pandangan saya ya dulunya begitu, orang kampung bertato itu berarti Berpotensi. jangan-jangan ini bekas kriminal. iya yakuza gitu dari Yakuza. Jakarta. Yakuza. Lo bener, saya waktu masuk di onsen itu kan mandi nggak pakai telanjang kan semuanya. Ada yang bertato itu mulai dari kaki sampai semuanya bertato. Ternyata di tempat saya mandi itu satu-satunya di daerah itu yang terima orang bertato. Oh. Jadi kebayang di Jepang aja yang orang bebas bertato gitu, Iya. tidak semua kalangan terima mereka. Buktinya di onsen gitu tempat mandi air panas, tidak semuanya mau terima orang bertato. Jadi buat apa? Buat gaya-gayaan, gaya kita kan nggak harusnya begitu kan. Iya. Kita punya gayanya harusnya berbeda. Jadi ya sedikit pandangan itu dari saya. Jadi kalau nggak terlalu penting, nggak terlalu perlu, nggak harus banget, ya ngapain harus bikin? Kecuali sudah terlanjur memang. Sudah Wah, jadi. Udah jadi. Nah itu beda cerita. Beda cerita. Itu saja hari ini. Oke. Wow, dapat sejarah tato. Iya.
Keren, gue baru tahu. Jadi kayak iya ngapain juga gue nato ya. Jadi mikir gitu baru kayak. Oh tadi ada kemauan. Ada banget. Mau tulis apa nama mantan? Enggak. Mau di endorse soalnya Oh, gitu. tato artis. Aku ya ya. Sabar. Gambar ayam pecika ya kan. Gambar tulang ayam. Aduh. Iya, Kalau dari Ko Henry sendiri, tanggapan Ko Henry gimana? Iya, kalau saya mau bahas dari ayat Alkitab kalau di zaman dulu ya, maksudnya di Perjanjian Lama itu ditulis di Imamat 19 ayat 28 itu dikatakan janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Ya, jadi kalau di zaman dulu itu pas Taurat semua itu ini nggak boleh. Zaman dulu ya, zaman dulu tuh nggak boleh. Nah, tapi waktu kita masuk ke Perjanjian Baru di 1 Korintus 6 ayat 20 tuh dibilang sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar karena itu mulia karena Allah dengan tubuhmu. Ya, jadi sebetulnya kalau saya berpandangan ya memang di Indonesia itu ada banyak budaya-budaya ya. Ya, jadi terus sudah gitu saya juga sebetulnya kenapa sih motivasi kita tuh mau tato? Gitu. Kalau kita mau sombong-sombongan, mau gaya-gayaan gitu ya buat apa? Buat pamer, buat apa tuh? Ya buat apa? Sedangkan juga kayak Timotius saja dulu pernah bilang apa yang kita pakai itu kita bisa jadi saksi nggak? Gitu loh. Tapi saya tidak melarang orang bertato karena saya melihat misalnya nih ya saya pernah tahu ada pendeta gitu ya. Ini sih ya di luar negeri saya tahu gitu. Dia nih menangin banyak jiwa untuk geng motor atau yang orang-orang begituan. Nah, mereka itu ya kehidupan mereka ya begitu. Mereka bertato apa segala macem. Jadi tergantung motivasinya apa. Kalau memang diperlukan itu untuk memang komunitas yang memang untuk merangkau menjangkau jiwa untuk orang-orang komunitas orang-orang yang bertato, ya nggak apa-apa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau misalnya itu tidak menjadi kesaksian, istilahnya ya batu sandungan ya buat apa? Kita pasang tato buat apa? Ya maksudnya ngelakuin itu semua tuh buat apa? Jadi ini balik lagi kita melakukan itu tuh buat apa? Jadi kalau bagi saya tidak melarang tato. Tergantung motivasi orang itu gimana. Kalau dia melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, lakuin. Tapi kalau itu tidak melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan ya jangan. Gitu. Bisa. Sebenarnya hampir sama ya. Kalau misalkan bisa ditarik benang merahnya tuh sama-sama seberapa manfaat gitu. Dengan kita mentato tuh seberapa banyak orang yang jadi mengenal Yesus. Kalau misalkan kebalikan jadi batu sandungan, ya mendingan gak usah tato. Gak usah nato. Yosan aja udah. Yosan udah paling bener sih. Iya, udah paling bener. Gopean dapet. Iya. Banyak lagi warna modelnya kan. Cuma gambarnya nggak jelas. Hidungnya hilang. Tapi mungkin kalau kerja di pantai itu apa namanya? Boy apa? Yang di pantai itu kalau nggak pakai baju cocok juga kali ditato ya 10 perintah Tuhan. Oh, alah gila. Kalau di sini kan pakai tato juga kan pakai baju. Iya kan? Oh, jadi maksudnya yang apa namanya tuh yang penjaga pantai itu apa sih namanya? Ya itulah pokoknya. Iya, itulah pokoknya. Kan dia selalu buka baju maksudnya Om. Iya, itu ditato 10 perintah Tuhan gitu. Gitu ya. Iya kan. Terus digambar Mickey Mouse. Thailand sana. Oh iya, Thailand sana. Ya, kan Toilet di cuma- mana? Toilet di mana? Toilet di mana Mas? Gini, tinggal gini. Iya. Oke. Gila gue dapet banyak insight banget nih, Bur. Keren. Tapi gue jadi kayak merasa kayak iya, ngapain sih nato gitu loh. Jadi kayak merasa kayak iya juga ya, ngapain gue nato. Karena beda zaman dulu sama sekarang. Iya, Kalau di bener. Mentawai mungkin ya memang itu jadi Budaya. identitas mereka kan, culture. Culture, Culture-nya bro. mereka memang gitu, ya kan? Kalau misalkan sekarang kayaknya Sapi sekarang ditato dikasih nomor. Bukan, beda. lebaran Beda. haji kali ya. Iya kan? Iya. Kalau sapi di Australia kan begitu kan? Ditato kan? Dicap. Sapi, Sebagai kambing, penanda. babi. Iya, dicap. Tapi gitu sebagai kita, maksudnya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya Yesus ya tadi di Imamat 29 ya. Ayat 18. Nggak boleh tuh yang namanya lu codet-codet kulit, Iya. ya kan? Rusak pula, Wak. Iya sih. Ya kan? Lebih baik ya Om Roy, ya kan?
aspal, Aspal. cium. Nggak gitu kok, nanti ada yang contoh di rumah lo. Disangka Om Roy racing ya kan? Enggak. Emang insiden. Tadi menyelamatkan orang dia jadinya jatuh. Oh iya beneran. Wah, jadinya Iya, karena daripada saya nabrak yang di depan ya tuh sudah. dia Nah, menjatuhkan menabrakkan diri. diri. Saya Oh. mengorbankan diri aja. Inilah tato yang memberi manfaat. Rela berkorban. Rela berkorban. Mantap. Mantap. Nanti malam panas dingin dia. Oke, Bar. Dapet sih ya, dapet Dapet banget. sih, gue dapet sih, beneran dapet. Jadi kayak gak usah nato udah. Nggak usah deh, nggak usah endorse lah. Iya, Tapi lu cewek-cewek kadang-kadang tuh ada tato alis loh. beda lagi. Gimana tuh? Tato alis, tato bibir itu juga kan Tapi ditato kan, ya. Iya. kan tujuannya Iya. kan tadi awalnya. Ada Kan itu manfaatnya Iya, ada ya? manfaatnya. Susah, perempuan Oh, iya, susah. Perempuan soalnya. Ngomongnya dia. Sudah dibilang perempuan, alis saja dihapus. Iya, kata TikTok gitu kan. Tuhan kasih aja alis dihapus. Gambar Memang orang. sih masih berguna. Jadi kalau bangun tidur langsung pergi kan masih ada alis. Iya. Mempercepat ya, nggak usah Iya. prepare. Maksudnya nggak usah prepare yang gimana, langsung set jalan. Sudah ngalah aja ngalah. Oke, mau lanjut pertanyaan 2? Lanjut, Lanjut. Mau gue apa lu? Mega aja Oh, sendiri. Lu aja ya. Gue bagian ketawa. Astaga. Ya, oke, kita lanjut pertanyaan 2 ya. Hmm. Untuk pertanyaan 2, bagaimana tentang seorang pelayanan yang memiliki tato? Dia, ya kalau tadi kan, Om Roy udah bilang kecuali dia udah bertato itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia tahu dia udah ada tato, tapi dia mau nambah tato lagi. Padahal dia udah, maksudnya dia udah Berpelayanan. jadi pelayan Gitu. misalnya di sebuah gereja gitu ya. Itu gimana? Terus dia mau nambah lagi? Iya. Ya mungkin ya kembali lagi, mungkin kalau dengan tambah tato dia bisa memenangkan, menginjili tukang tatonya ya Nggak masalah ya. nggak masalah. Atau dia mau memberi berkat tukang tato itu ya. Kalau nggak dia tambah sakti gitu. Tapi itu kembali ke gerejanya sih ya. Hmm. Kan gereja punya regulasi Iya, sendiri punya macam-macam. untuk hal-hal seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya di gereja dia komunitasnya memang menganggap itu sebuah seni apa segala itu susah diberikan pendapat boleh atau tidak, benar atau salah. Maka ya dia sendiri yang lebih tahu dan orang-orang yang di lingkungannya begitu. Nah, misalnya kalau saya di lingkungan gereja saya sih yang begitu-begitu yang punya tato juga kalau bisa ditutupin sih. Oh iya benar. Kalau dia punya tato misalnya ya pasti diusahakan pakai lengan panjang karena itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Karena penjahat orang dunia juga punya kok tato. Tapi kalau lebih ke arah kebaikan, ketulusan, itu yang punya Tuhan, itu yang harusnya kita tunjukkan. Kenapa harus tato ditunjukkan? Kalau tatonya Jesus Apa- Christ, Jesus is my savior, atau temen aku punya tato di sini Filipi berapa gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kan dia buka, emang dibuka kalau ibadah gitu terus dia buka. Kalau kebetulan dia atlet, jadi kalau lomba kan buka. Wih. Buka. Tapi orang harus buka Alkitab dulu. Filipi berapa? Isi ayatnya apa ya? Kan ada HP. Iya, kan buka dulu. Itu gimana? Ya itu ya nggak bisa dibilang salah, boleh atau tidak. Sudah tergantung ke dia. Balik lagi ke dia. Karena begini ya, ada dulu menurut saya hal yang nggak masalah nih, zaman dulu. Menurut saya oke-oke aja, tapi di titik ketika tanggung jawab kerohanian, terus posisi itu, dulu kenapa ya gue begini ya? Dulu kenapa ya? Gitu. Kita pasti ngalamin itu. Di satu sisi, kenapa gue bodoh banget dulu ya? Kok pikiranku dulu bisa sepicik itu ya? Ya jadi kadang-kadang ada orang-orang, kita nggak usah kasih komentar terlalu banyak. Satu hari ketika di posisi tertentu dia akan nyadar, Iya sih, iya bener ternyata gue sih. dulu keras kepala Iya ya. sih. Ternyata gue dulu punya kebenaran diri sendiri yang cukup kental ya. Ya kita nggak bisa menilai atau menghakimi seseorang. Biarkan dia itu berdoa masing-masing. Iya. Ya seperti tadi, mendapatkan istilahnya penerangannya, maksudnya didapat dari doa itu, dia gimana damai sejahteranya. Gitu. Jadi setiap orang balik lagi ke hatinya masing-masing gimana. Kalau ya kita nggak bisa ngomong lah, mau ngomong gimana. Kayak tadi juga kita tahu bahwa kalau di daerah tertentu memang harus pakai tato. Gitu ya, kita ya memang kita juga bisa berbeda, tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang memang ya dengan penginjilan gayanya begitu.